Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Good morning everyone. It's nice to see you all and thank you for coming. Juga terima kasih untuk Datuk Dr. Farouk atas jemputannya dan it's real honor to be here today. Topik yang diberikan untuk saya bicarakan pada pagi ini adalah memikirkan kembali Al-Quran baik sebagai teks ataupun sebagai wahyu. Dibanding tema kemarin, ini tema yang saya kira lebih berat ya. Saya diminta untuk memikirkan kembali tentang Al-Quran lagi. Ini saya kira tema yang tidak biasa, karena Al-Quran itu biasanya kita terima apa adanya, secara taken for granted, dan saya diminta untuk memikirkan kembali. Dan sudah banyak sarjana-sarjana muslim itu yang menderita hanya karena memikirkan kembali. Dan saya diminta untuk memikirkan kembali. Jadi saya harus siap-siap untuk juga menderita pada siang ini. Seperti Anda tahu, salah satu sarjana di Egypt, di Mesir, Nasir Hamid Abu Zaid, itu terpaksa harus exile dan hidup di Belanda, di Nederland, hanya karena rethinking the Quran. Jadi karena ini tuntutan, maka saya harus juga melakukan apa yang diminta oleh Dr. Farouk, memikirkan kembali Al-Quran. Yang akan Anda dengar itu adalah ijtihad saya. Barangkali beberapa hal asing bagi Anda, mungkin juga tidak, tetapi ini sebuah perspektif ya. Dulu ulama-ulama kita itu sangat terbuka dengan keragaman perspektif. Anda bisa lihat misalnya Tobari yang menulis tafsir yang terkenal itu, Jam'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Salah satu ciri dari Tobari, ulama muslim yang menulis tafsir terkenal abad ke-4 atau abad ke-9 dalam tahun Masehi, setiap ayat atau bahkan kata yang dia tafsirkan selalu diawali dengan kalimat fihi ta'wil. Dalam hal ini ada banyak penafsiran. Dan beliau akan sebutkan ini orang yang berpendapat begitu. Dia akan mengatakan ini orang-orang yang mengatakan, disebut dengan riwayatnya. Ini juga yang akan mengatakan berbeda. Jadi ulama dulu itu sangat terbuka dengan keragaman pandangan, bahkan terhadap pendapat-pendapat yang ia tidak setuju. Coba kita bandingkan sekarang, kita yang hidup di abad 21. Jangankan kita mengutip pendapat orang yang berbeda di buku kita, kita tidak mengutip, bahkan kita menghajar, menghina, mengkondem orangnya, bukan bahkan pendapatnya. Nah, yang ingin saya ajukan adalah satu perspektif yang mungkin berbeda, tetapi saya sebenarnya mengikuti tradisi klasik bahwa keragaman pandangan itu harus kita rayakan, harus kita celebrate. Saya akan fokus pada dua hal, karena diminta untuk bicara tentang Quran baik sebagai teks ataupun sebagai wahyu. Ini yang akan menjadi, saya memang persiapkan prepare PowerPoint in English. Mungkin ada perbedaan kata, istilah, pengucapan dan seterusnya. I hope the slide in English would help somehow. Saya akan pertama melakukan pada sejarah teks Al-Quran dan apa kaitannya dengan pemahaman baru terhadap wahyu. Ya, jadi ini yang akan menjadi fokus pembicaraan saya pada siang ini. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama tentang teks Al-Quran. Dalam sumber-sumber tradisional, kalau Anda baca misalnya Sirah Nabawiyah, ya, baik karya ulama-ulama awal seperti Ibn Hisham yang menulis karya Biography of the Prophet, The Life of the Prophet, Sirah Nabawiyah. Beliau itu meninggal tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dan juga karya-karya setelahnya, kalau Anda baca Tarikh Tabari, Futuh Buldan dan seterusnya, Anda akan melihat bahwa Al-Quran digambarkan sebagai turun di daerah yang sangat primitif, di Mekah dan Madinah, yang digambarkan dalam deskripsi the environment within which the Quran immersed as pagan in nature. Mereka adalah orang-orang musyrik yang punya peradaban yang primitif. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab, khalifah kedua, itu disebutkan ketika masih
masih hidup dalam masa jahiliyah, dia menguburkan anaknya hidup-hidup. Ya, saking primitifnya, Anda tidak mungkin membayangkan lingkungan iklim yang lebih primitif seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, oleh sumber-sumber Muslim. Ya. Jadi Al-Quran itu digambarkan turun di daerah yang primitif, orang-orang yang menyembah berhala. Mereka membuat berhala dan menyembahnya sendiri. Ini yang digambarkan dalam sumber-sumber tradisional yang sudah hampir disepakati oleh para ulama sekarang. Nah, saya ingin menantang Anda. Kalau Anda membaca Al-Quran, Anda akan punya kesan yang berbeda tentang audiens Al-Quran. Audiens Al-Quran itu jauh dari kesan primitif. Ya, ini sesuatu yang menjadi aneh. Kalau saja Al-Quran turun di wilayah Mekah dan Madinah yang primitif, yang menyembah berhala, Anda tentu akan berharap, you expect to find penjelasan tentang teologinya orang-orang pagan, teologinya orang-orang musyrik, dan Anda tidak akan pernah mendapatkan dari dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat yang menyebut tentang Tuhannya orang-orang musyrik itu hanya satu kali dalam Al-Quran, di surat 53, surat An-Najm, ya, yang ayat 18 itu menyebut ada Al-Manat, Al-Uzza, Al-Uzza dan Al-Manat. Itu satu-satunya tempat di dalam Al-Quran di mana Tuhannya orang-orang musyrik disebut. Ini aneh. Kalau Anda misalnya sekarang di KL, Anda tidak pernah ke Amerika, ya, Anda menulis tentang kehidupan orang-orang di KL. Kemudian buku Anda tidak akan pernah menyebut Donald Trump. Tidak akan pernah menyebut Donald Trump. Karena yang Anda ketahui adalah masyarakat Muslim di KL. Ini kan aneh dengan Quran yang kita punya. Digambarkan turun di Mekah Madinah yang pagan, orang-orang musyrik, tapi diskusi tentang teologinya orang-orang musyrik tidak ada dalam Al-Quran. Dan yang kita saksikan justru sebaliknya. Yang banyak terdapat dalam Al-Quran adalah penjelasan atau dalam tanda garis miring kritik terhadap teologinya orang-orang Kristen dan Yahudi. Nah, masihkah Anda akan percaya dengan sumber-sumber Muslim yang menggambarkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan Madinah yang primitif, yang menyembah berhala? Padahal yang disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran adalah kritik-kritik terhadap teologinya orang-orang Kristen dan Yahudi. Nah, sekarang Anda mulai memikir, pasti tidak mungkin Al-Quran ini turun di daerah primitif seperti yang digambarkan dalam sumber-sumber Muslim yang kita miliki. Karena itu, audien Al-Quran pastilah orang-orang yang punya tingkat peradaban yang tinggi, ya, yang terlibat dalam diskusi-diskusi yang sangat ilmiah, yang berdebat secara sangat filosofis. Ya. Saya ingin beri contoh misalnya di surat Yasin. Ya. Surat Yasin itu sering kita baca kalau misalnya ada orang meninggal, ada orang saudara dying, ya, karena memang temanya itu tentang masalah kematian. Ada perdebatan yang sangat filosofis yang sulit Anda akan bayangkan muncul dalam iklim yang primitif, yang paganistik. Di bagian akhir di surat Yasin itu disebutkan man yuhyil izama wa hiya ramim. Ini perdebatan tentang kebangkitan itu setelah kita mati nanti. Itu kebangkitan melibatkan fisik atau semata-mata kebangkitan roh, spirit. Ini perdebatan yang muncul pada zaman Plato di Yunani. Perdebatan yang sangat filosofis, sangat canggih. Qul man yuhyil izama wa yuramim. Say, who will give the life to bone that are utterly rotten, yang sudah hancur lebur. Kalau sudah tulang-tulang hancur lebur, siapa yang akan membangkitkan kembali menjadi satu tubuh yang utuh? Ya. Ini kan mustahil secara logika, karena begini, tubuh manusia ini, tubuh our body consists of 75% itu unsur air. 75% unsur air. Kalau kita mati, kita dikubur, 75% unsur airnya diserap oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan, cacing, ulat. Mati, tumbuh-tumbuhan dimakan buah oleh orang. Jadi untuk membangkitkan satu orang manusia seperti saya, Tuhan itu harus mengembalikan unsur-unsur yang saya miliki, yang diserap oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Ribuan jutaan tumbuh-tumbuhan harus dikembalikan
yang menyerap daging atau unsur apa namanya unsur air dari saya. Jadi ini kan mustahil secara logika, kata orang-orang yang menjadi audien Quran. Dan Al-Quran mengakui bahwa itu mustahil secara logika. Jadi maksudnya perdebatannya sangat-sangat filosofis dan canggih dan sangat sophisticated. Karena itu jawaban Al-Quran adalah Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali, the one who will give life to it, to the bone yang sudah hancur lebur, adalah the one who create them for the first time. Ini masih, jadi tidak ada yang mustahil secara logika. Alladhi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara. Dia, he is the one who create fire out of from a green tree. Minas syajaril akhdari nara. Jadi Tuhan itu bisa menciptakan api yang panas dari kayu-kayu yang hijau, akhdari naro. Ini kan mustahil secara logika, tapi kata Tuhan, kata Al-Quran, tidak ada yang logically impossible for God. Perdebatan seperti ini tidak mungkin Anda bayangkan. Ini poin saya, akan lahir di daerah yang primitif seperti yang digambarkan dalam sumber-sumber Muslim. Belum lagi kalau Anda bicara tentang perdebatan teologis. Jadi audiens Al-Quran itu sangat berbeda dengan yang digambarkan dalam sumber-sumber Muslim. Ini cara kita untuk memulai rethinking. Jadi hal-hal yang kita anggap taken for granted itu bahwa itu benar, sebenarnya sangat problematik. Ya, sumber-sumber Muslim yang menggambarkan bahwa Islam ini apa namanya Islam dan Al-Quran turun di Mekah, di Madinah yang pagan, yang primitif, itu tidak terkonfirm dari teks-teks Al-Quran sendiri. Ini satu cara untuk menantang Anda memulai rethinking, perlunya rethinking bahwa hal-hal yang Anda anggap sebagai benar itu sebenarnya tidak terkonfirmasi dengan Al-Quran. Karena itu ada orang yang cukup gila, namanya John Wansbrough. Dia seorang sarjana besar di Inggris, yang karya-karyanya sangat sulit untuk kita baca, menulis dua buku yang terkenal. Salah satunya ini, judulnya The Sectarian Milieu. Buku yang kedua terbit hampir bersamaan tahun 78, tahun 77-78, itu berjudul Quranic Studies. Wansbrough ini kita boleh tidak setuju dengan jawabannya, tapi dia telah mengadres persoalan yang penting. Sebab kata dia, kalau kita melihat dalam teks Al-Quran dengan perdebatan yang sangat sophisticated, perdebatan teologis dengan orang-orang Kristen dan Yahudi, maka tidak mungkin kita bayangkan Al-Quran ini akan turun di Mekah dan Madinah. Tidak mungkin. Seperti yang saya tadi contohkan itu. Kalau Anda menulis buku di KL, ya, Anda tertutup di sini, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, Anda tidak akan menulis tentang sejarah Donald Trump. Tidak mungkin. Anda akan menulis hal-hal yang Anda ketahui di sini, tentang kehidupan, tentang macetnya jalan, traffic dan seterusnya, di sini di KL. Tapi kenapa Al-Quran itu merekam perdebatan yang sangat filosofis, yang sangat teologis, yang sangat sophisticated terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen? Kata orang yang gila ini, John Wansbrough, pastilah, ini kita boleh tidak setuju dengan jawabannya. Kata dia, pastilah Al-Quran ini tidak mungkin turun di Mekah dan Madinah. Pada abad ke-6 dan ke-7, daerah yang memungkinkan terdapat perdebatan yang sangat sophisticated, perdebatan teologis, terutama antara orang-orang Yahudi dan Kristen, itu hanya akan terjadi di Mesopotamia. Maka menurut dia, Al-Quran itu pasti muncul di daerah Mesopotamia, di Irak sekarang. Kita boleh tidak setuju dengan jawabannya, tapi dia telah mengajukan the right question. Kalau Anda percaya dengan sumber-sumber Muslim, maka Anda harus bertanya maka sumber-sumber Muslim itu telah berbeda sepenuhnya dengan gambaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, karena itu kita perlu rethinking terhadap sumber-sumber Muslim, the Muslim sources yang kita miliki sekarang. Nah, dalam banyak penelitian mutakhir, anggapan bahwa Arabia, Mekah dan Madinah sebagai daerah yang primitif, yang terisolasi dari dua peradaban besar di Bizantin dan Persia, itu sudah mulai questionable, sudah mulai call into question. Jadi kita tidak mungkin lagi membayang, jika kita masih mempercayai bahwa Al-Quran itu turun di Mekah dan Madinah, maka pastilah orang-orang di Mekah dan Madinah itu sudah sangat familiar dengan perdebatan-perdebatan teologis yang direkam oleh Al-Quran.
Kalau Anda misalnya lihat bagaimana Al-Quran menceritakan kisah-kisah dalam Bible, biblical figures, biblical stories, biblical narrative, ya, Al-Quran itu tidak pernah menceritakan secara detail. Artinya apa? Artinya, the Quran assume that its audience has already been familiar with the stories. Sehingga tujuan Al-Quran bukan menceritakan cerita demi cerita, tapi supaya audiensnya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Karena Al-Quran itu sudah mengasumsikan audiensnya itu familiar dengan perdebatan teologis, cerita-cerita dalam Bible. Ini lagi-lagi mendorong kita untuk mempertanyakan sumber-sumber Muslim yang kita miliki. Masihkah kita percaya bahwa audience within which the Quran emerged itu pagan, itu musyrikun? Ada seorang sarjana namanya Gerard Houghting, sarjana yang sangat terkenal, karya-karyanya sangat berpengaruh sekarang. Sudah sangat senior. Penelitian Gerard Houghting ini hanya menyangkut kata musyrik dalam Al-Quran. Itu kurang ajarnya orientalis, ya. Hanya mengkaji satu kata musyrik dalam Al-Quran, dan dia menjadi profesor musyrik. Tapi tidak lucu ya, anda serius sekali. Saya sebenarnya ingin bercanda bahwa ada profesor musyrik. Karena dia penelitiannya tentang kata musyrik, dia menjadi profesor yang sekarang sangat disegani dan menjadi salah satu sarjana besar dalam Quranic Studies di Inggris sekarang. Menulis buku judulnya The Idea of Idolatry, the idea tentang patung. Jadi, karena dia hanya mengkaji tentang kata musyrik dalam Al-Quran dan sumber-sumber Muslim, ya. Jadi menurut analisis Houghting ini, kata musyrik itu sebenarnya pernyataan polemik Al-Quran, ya, itu pernyataan polemik Al-Quran, dan pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat subjektif. Karena orang-orang yang dituduh Al-Quran sebagai musyrik belum tentu mereka mengakui dirinya sebagai musyrik, ya. Saya contoh misalnya, kalau Anda sering datang ke kuburan, ya, Anda atau minta blessing, minta syafaat ke mufti, ya, kalau itu yang sering Anda praktekkan, kemudian Anda ceritakan itu ke orang-orang Wahabi di Saudi, Anda sudah bisa mengira apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Wahabi Saudi? Anda pasti akan dikatakan musyrik. Tapi apakah Anda mengaku sebagai musyrik? Tidak. Jadi pernyataan musyrik dari orang-orang Wahabi Saudi itu adalah pernyataan polemis. Mereka tahu bahwa Anda sebenarnya Muslim, tapi karena Anda tidak sejalan dengan keyakinan orang-orang Wahabi, maka Anda dituduh sebagai musyrik. Padahal Anda bukan musyrik. Jadi Al-Quran ketika menggunakan ini argumennya Houghting, Al-Quran ketika menggunakan kata musyrik, polytheist, itu adalah pernyataan polemis. Kalau Anda masih yakin bahwa Al-Quran itu turun di Mekah dan Madinah, yang cukup familiar dengan dengan teologi orang-orang Kristen dan Yahudi, dan itu yang menjadi address, dan mereka dituduh musyrik oleh Al-Quran, itu adalah pernyataan polemis. Al-Quran tahu bahwa mereka sebenarnya tidak musyrik. Dalam polemik, ya, dalam polemik, what is the purpose of polemic? To win over the argument. Dalam polemik, tujuannya adalah memenangkan perdebatan. Jadi Al-Quran sedang berdebat dengan orang-orang Kristen dan Yahudi, dan karena itu menggunakan kata musyrik. Jadi musyrik yang digambarkan dalam Al-Quran, Anda jangan bayangkan seperti yang ada dalam sumber-sumber Muslim, yang adalah orang yang membuat patung dan kemudian menyembahnya. Tidak harus. Tidak harus. Jadi kalau kita meneliti Al-Quran dengan lebih kepala dingin dan tidak terbatas dengan dibatasi oleh literatur yang kita miliki, maka kita akan punya insight yang berbeda, ya. Ada profesor lain di Amerika, itu namanya David Powers. David Powers ini hanya meneliti satu kata yang muncul dalam Al-Quran, yaitu kata kalalah, ya. Kata kalalah. Kalau musyrik ini muncul banyak sekali dalam Al-Quran, tapi kata kalalah itu hanya muncul sekali, dan ini kemudian disebut dengan hafak legomenon dalam bahasa Madura. Sekali. Hafak legomenon itu artinya satu kata atau istilah yang hanya muncul sekali dalam Al-Quran. Itu disebut dengan hafak legomenon. Kenapa misalnya hanya satu kata kalalah muncul dalam Al-Quran? David Powers, seorang profesor yang karyanya sangat disegani, menulis banyak buku hanya meneliti hanya kata kalalah dalam sumber-sumber Muslim. Jadi manuskrip
Quran yang kuno di hampir seluruh dunia, yang ada di Samarkand, ada di Istanbul, ada di Paris, ada di Mesir, semua diteliti oleh dia, termasuk manuskrip yang tahun 72 ditemukan di Yaman, sekarang dikenal dengan manuskrip Sana'a, ya. Tahun 72 di Sana'a, di Yaman, ibu kota Yaman, itu ada masjid yang direstorasi, masjid yang kuno sekali, dan di atapnya itu, di ceilingnya itu ditemukan fragment of the Quranic manuscript. Dan sekarang fragmen manuskrip ini disimpan di perpustakaan di Birmingham di Inggris, dan dilakukan penelitian. Jadi sudah ada penelitian radiokarbon dan seterusnya yang sangat ilmiah, dan diakui ini sebagai Quran yang paling tua yang kita miliki sekarang, yang kemungkinan bisa dilacak hingga abad ke-7, artinya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Bahkan ini yang agak kontroversi, bahkan bisa pula manuskrip ini bisa dilacak bahkan sebelum Nabi Muhammad masih hidup. Ini mau menjadi kontroversi dan saya tidak akan masuk ke situ karena berbahaya. Tapi poin saya adalah David Powers itu meneliti kapan, apakah di semua manuskrip itu ada kata kelalah tidak. Itu dia. Jadi kita ya, orang-orang Islam ya, yang kita beriman terhadap Al-Quran, terhadap sumber-sumber kita itu malas mengkaji sumber-sumber yang kita miliki. Orang-orang orientalis yang tengik, yang kurang ajar itu, mereka tuh meneliti, mengkaji, mencari kemana manuskrip yang mungkin ada, dan mereka siang malam itu membongkar teks-teks. Kita itu tidak. Kita ini yang kita bisa sebut sebagai captive mind. Ya, kita ini, pikiran kita itu sudah tertutup, sudah terpenjara, captive oleh apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita tidak lagi membongkar, melakukan apa yang diusulkan oleh Datuk Farouk sebagai memikirkan kembali. Itu maksud saya. Ya, nah itu kalau kita melihat perdebatan mutakhir tentang sejarah Quran, ya, bahwa ada problem dari sumber-sumber yang kita miliki, ya. Bagaimana kalau kita melacak sumber-sumber Muslim sendiri? Apakah gambaran tentang sejarah Quran itu masih seperti yang sejauh ini kita terima, taken for granted, bahwa Al-Quran itu ya sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar, kemudian pada masa Utsman disatukan bacaannya, dan karena itu text that we have today itu disebut Rasam Utsmani, karena kita yakini itu sudah berasal bisa dilacak dari produk yang awal sekali pada masa Utsman. Anda harus ingat begini, sejarah semua kitab suci, proses kanonisasinya menjadi teks yang Textus Receptus yang diterima itu membutuhkan periode yang lama sekali. Ya. Anda bisa misalnya sebut Hebrew Bible, ya, kitab sucinya orang-orang Yahudi, itu butuh berapa ratus ribuan tahun untuk menjadi kitab yang mereka miliki sekarang. Anda sebut apa lagi? Kitabnya orang-orang Kristen, the Bible, Old dan New Testament, itu butuh berapa ratus tahun dari sejak Yesus disappear. I don't want to call it mati atau apa, karena itu perdebatan teologis. Nanti malam Anda datang kalau mau terlibat perdebatan teologis tentang apakah Yesus mati atau tidak dan seterusnya. Kita sebut yang netral, disappear. Maksudnya Yesus tidak ada, ya. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dibutuhkan sehingga menjadi Bible yang mereka miliki sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran itu pengecualian? Hanya dalam waktu 3 tahun misalnya, Al-Quran itu sudah menjadi kitab seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Kalau semua kitab, misalnya Veda itu dikumpulkan oleh sarjana di Jerman. ini menarik, ya. Ini kitabnya orang Hindu. Itu dikumpulkan belakangan abad ke-18. Dan yang mengumpulkan itu bukan orang Hindu sendiri, yang sekarang dianggap sebagai kitab suci. Jadi proses kanonasi teks menjadi kitab yang diterima di setiap agama itu membutuhkan proses yang panjang sekali, ratusan bahkan ribuan tahun proses menjadi kitab yang kita miliki. Apakah Islam pengecualian? Kalau Anda membaca sumber-sumber Muslim yang kita diajari oleh guru-guru kita, maka jawabannya iya.
kitab suci Muslim itu pengecualian, karena dari zaman Abu Bakar Utsman sudah dikumpulkan menjadi satu mushaf, ya. Itu yang kita imani secara taken for granted, bahwa Islam is an exception, pengecualian. Tapi kalau melihat dari perdebatan dalam kesarjanaan mutakhir, itu susah dipertahankan. Bahkan kalau kita mengkaji sumber-sumber Muslim sendiri, ya, anggapan bahwa kanonisasi, the canonization of the Quran sebagai dalam proses yang sangat singkat, itu juga sebenarnya tidak terkonfirmasi. Memang kenapa kemudian riwayat-riwayat seperti ini tidak banyak kita temukan? Karena kitab-kitab yang kita miliki itu ditulis ketika pandangan bahwa kitab Al-Quran telah menjadi satu mushaf sangat awal pada zaman Abu Bakar dan Utsman, itu sudah menjadi pandangan ortodoksi. Maka semua yang bertentangan dengan pandangan yang ortodoks itu disuppress, ya. Tetapi itu sebenarnya masih ada, ya, masih ada buku-buku tertentu yang merekam kemungkinan proses redaksi Al-Quran. The process of the redaction of Quran, it will take longer time than what we believe. Salah satu kitab yang saya kira menarik, yang jarang dikaji, itu ditulis oleh Ibnu Abi Daud Al-Sijistani, menulis kitab yang berjudul Kitabul Masahif. Saya ingin menantang Anda saja yang aktif di dunia reveal knowledge dan seterusnya. Anda bisa baca buku ini, Kitabul Masahif. Bahkan dari judulnya saja sudah menarik. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah video yang telah kita simak secara bersama-sama. Jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mencintai kita semua. Amin.